mereka yang lalai dalam menunaikan salat, yang menunda-nunda atau sekadar melakukan formalitas, juga tidak luput dari azab. Bagi mereka, telah disediakan neraka wail, tempat bagi orang-orang yang melalaikan kewajiban paling dasar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dulu menganggap enteng waktu salat kini menjerit, menangisi nasib mereka. Setiap detik yang mereka gunakan untuk hal-hal sia-sia kini berbalik menjadi siksaan bagi mereka. Di sisi yang berbeda, ada seorang pria yang sepanjang hidupnya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya tenang, namun tetap merasakan takut akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia maju ke hadapan, dan malaikat mulai membuka kitab amalnya. Mulutnya juga terkunci, tetapi anggota tubuhnya yang berbicara kali ini memberikan kesaksian yang menyejukkan hati. Tangan kanan pria itu terangkat dan berbicara dengan lembut. Tangan kanan berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan tanganku ini, aku memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Aku bersaksi bahwa aku telah membantu orang lain, dan aku gunakan tanganku untuk beribadah kepadamu." Kaki pria itu bersuara, dan dalam suaranya terdapat ketenangan. Kaki berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan kaki ini, aku melangkah menuju masjidmu. Aku bersujud kepadamu dengan hati yang ikhlas, dan aku tinggalkan tempat-tempat maksiat demi mengikuti perintahmu." Mata pria itu kemudian mulai bersaksi. Mata berkata, "Ya Allah, dengan mata ini aku membaca ayat-ayatmu. Aku menjaga pandanganku dari apa yang engkau haramkan, dan aku melihat kebesaranmu di alam semesta." Lidah pria itu juga bersaksi. Lidah berkata, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa dengan lidah ini, aku mengucap zikir kepadamu. Aku memujimu dalam kesendirianku. Aku mengajak orang lain untuk mendekat kepadamu. Lidahku yang digunakan untuk membaca Al-Quran, kini memberikan kesaksiannya." Yaumul Mizan adalah hari penimbangan yang menakutkan. Pada fase Yaumul Hisab, setelah seluruh amal perbuatan manusia diperiksa dengan teliti, kini tiba waktunya bagi timbangan Yaumul Mizan, timbangan yang mengerikan dan penuh keadilan, untuk menilai setiap manusia berdasarkan perbuatan mereka di dunia. Tidak ada tempat bagi dosa yang tersembunyi, tidak ada amal baik yang terabaikan. Timbangan ini adalah instrumen ilahi yang sempurna, yang mampu menimbang dengan akurasi luar biasa setiap perbuatan, bahkan niat yang terkecil sekalipun. Di fase Yaumul Mizan, tidak ada seorang pun yang bisa lari. Semua orang, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui nasib mereka. Dalam hati manusia bergemuruh dalam ketakutan, berharap agar amal baik mereka cukup untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Padang mahsyar diliputi oleh ketegangan yang tak terlukiskan. Suasana terasa semakin berat, begitu padat hingga udara terasa sesak. Satu persatu manusia dipanggil oleh malaikat untuk ditimbang amalnya. Setiap langkah menuju timbangan Yaumul Mizan terasa bagai jalan menuju kehancuran bagi mereka yang tahu bahwa timbangan amal buruk mereka jauh lebih berat. Banyak dari mereka yang kini menyadari betapa sia-sianya kehidupan yang mereka habiskan dalam kelalaian. Mereka yang dulunya hidup dalam kesenangan dunia, melupakan salat, mengabaikan kebaikan, kini merasa seperti terjerumus ke dalam lubang yang tak berdasar. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka liar mencari jalan keluar. Namun di sini, tidak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran. Seorang lelaki yang sepanjang hidupnya terjebak dalam dosa-dosa besar, kini berdiri di depan timbangan Yaumul Mizan. Selama hidupnya, ia tidak pernah peduli pada salat, tidak pernah berbuat kebaikan kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri. Matanya terpaku pada timbangan yang besar di depannya. Malaikat memegang kitab amalnya yang penuh dengan catatan dosa-dosanya. Tangan malaikat mulai meletakkan amal baik lelaki itu di sisi kiri timbangan. Namun alangkah kecilnya jumlah amal baik itu, hanya beberapa amal yang tercatat. Sebagian besar berupa perbuatan baik yang dilakukannya secara tidak sengaja atau karena tekanan sosial. Lelaki itu melihat dengan ngeri, menyadari betapa sedikitnya amal baik yang ia kumpulkan selama hidupnya. Kemudian malaikat mulai meletakkan amal buruk lelaki itu di sisi kanan. Timbangan segunung dosa diletakkan satu demi satu. Dosa-dosa besar seperti korupsi, pengkhianatan,